Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang fotosintesis. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang fotosintesis yang berkaitan dengan di mana terjadinya proses fotosintesis tersebut. Kemudian sudah dijelaskan bahwa fotosintesis itu terdiri dari dua tahapan reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi di dalam grana dengan menggunakan H2O sebagai bahan bakunya, kemudian cahaya matahari sebagai sumber energinya, dan menghasilkan oksigen, kemudian ATP dan NADPH2. Nah, kemudian yang kedua tahapannya adalah reaksi gelap. Reaksi gelap ini terjadi pada bagian stroma, disebut juga siklus Calvin, menggunakan CO2 sebagai menggunakan CO2 sebagai bahan bakunya, kemudian sumber energi yang dipakai ATP dan NADPH2, jadi sudah energi kimia, bukan energi cahaya lagi yang dipakai di reaksi gelap. Kemudian produknya adalah berupa sugar atau berupa gula, C6H12O6 atau glukosa. Baik, seperti apa secara detailnya reaksi terang dan reaksi gelap kita lihat di video di slide berikutnya ya. Reaksi terang itu terdiri dari beberapa peristiwa penting. Yang pertama adalah fotolisis air, fosforilasi non-siklik, dan fosforilasi siklik. Kita bahas satu persatu. Nah, di dalam kloroplas tersebut, di dalam satu kloroplas ini terdapat dua fotosistem utama yang berfungsi untuk menangkap cahaya matahari yang disebut dengan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 dan 2 itu sesungguhnya merupakan kumpulan klorofil, di mana kalau pada fotosistem 2 pusat reaksinya itu yang kita sebut dengan P680 itu bisa menangkap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Sedangkan pada fotosistem 1 pusat reaksinya berupa P700 itu bisa menangkap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer ya. Nah, seperti apa proses reaksi terang itu? Reaksi terang dia menggunakan cahaya sebagai sumber energi ya. Nah, keberadaan cahaya ini akan mengganggu stabilitas elektron pada fotosistem 2 yang mengakibatkan elektron yang berada paling luar itu akan tereksitasi ke tingkatan energi yang lebih tinggi dan ditangkap oleh primary acceptor atau ditangkap oleh akseptor primer. Nah, kemudian pada saat yang bersamaan H2O ya, dia akan mengalami fotolisis. Fotolisis itu artinya berarti lisis itu kan pecah, foto itu artinya cahaya. Jadi pemecahan air oleh energi cahaya. Airnya dipecah menjadi 2H+ plus setengah O2 plus elektron. Nah, elektron yang merupakan hasil dari fotolisis air nanti akan menggantikan kehilangan elektron pada fotosistem 2 yang tadi sudah terlebih dahulu dia loncat ke tingkatan energi yang lebih tinggi dan ditangkap oleh primary acceptor. Ya. Jadi sekali lagi posisi elektron di fotosistem 2 kemudian menjadi stabil kembali ya. Nah, si elektron yang diterima oleh primary acceptor kemudian dia akan dipindah-pindahkan dari satu akseptor ke akseptor yang lainnya. Dipindahkan ke plastoquinon, ke kompleks sitokrom, ke plastosianin. Gambar menurun ini bukan artinya dia tidak ada artinya ya. Gambar menurun itu menunjukkan bahwa elektron itu dipindah-pindahkan ke tingkatan energi yang lebih rendah. Oleh sebab itu nanti akan ada energi yang dilepaskan. Energi yang dilepaskan digunakan untuk mensintesis ATP. Sehingga disimpulkan ketika terjadi pelemparan elektron dari satu akseptor ke akseptor berikutnya atau ke akseptor lainnya akan dilepaskan ATP. Ya. Kemudian apa yang terjadi di fotosistem 1? Di fotosistem 1 juga sama. Dia akan mendapatkan cahaya matahari yang mengakibatkan si elektron yang berada di lintasan elektron terluar akan tereksitasi ke tingkatan energi lebih tinggi. Gitu ya. Nah, kekurangan elektron di sini nanti akan digantikan oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2 yang tadi udah diceritakan ke sini, itu menggantikan kehilangan elektron di fotosistem 1. Elektron yang diterima oleh primary acceptor kemudian akan dilemparkan ke ferredoksin. Setelah dilempar ke peredoksin ya oleh NADP plus reduktase,
elektron tersebut akan direduksi, ditambahkan dengan NAD+ plus H+ gitu ya, membentuk NADP H+H+ atau NADPH2 ya. Jika kamu lihat di sini, elektron yang dilepaskan dari fotosistem 2 dan dilemparkan ke fotosistem 1, berujungnya nanti dia akan ditangkap oleh NADPH+ plus H+ menjadi NADPH2. Elektron yang berasal dari fotosistem 2 apakah kembali lagi ke fotosistem 2? Ternyata tidak, ujungnya dia ditangkap oleh NADP+ plus H+ menjadi NADPH2. Itu. Nah, makanya perlintasan elektron ini karena nggak kembali lagi ke fotosistem 2, kita sebut sebagai fosforilasi non-siklik. Nah, kita simpulkan sekarang, fosforilasi non-siklik itu apa saja hasilnya? Berarti tadi 1 ATP ini hasilnya. Kemudian hasil berikutnya adalah NADPH2. Nah, ternyata si elektron yang berasal dari fotosistem 1, ketika dia dilemparkan ke ke akseptor primer, ditangkap oleh akseptor primer gitu ya. Ternyata si elektron ini setelah ditangkap oleh ferredoksin bisa juga dikembalikan ke plastoquinon, dilemparkan ke kompleks sitokrom, balik lagi ke plastosianin, kembali lagi ke fotosistem 1, terus berputar di sini. Berputar-putar di sini, inilah yang disebut dengan fosforilasi siklik. Karena hanya terjadi pemindahan elektron-elektron saja, terus berputar di sini, maka pada fosforilasi siklik hanya dihasilkan ATP saja. Elektronnya yang berasal dari P700 balik lagi ke P700. Jadi kita simpulkan, apa itu fotolisis air? Fotolisis air itu adalah proses pemecahan molekul air menjadi 2H+ plus setengah O2 plus 2 elektron ya. Nah, nanti elektronnya akan mengalami fosforilasi siklik dan non-siklik. Apa bedanya fosforilasi siklik dan non-siklik? Perbedaannya adalah satu, dari fotosistem yang terlibatnya. Coba kamu nanti lihat lagi, kalau siklik di fotosistem apa yang terlibat, non-siklik fotosistem apa yang terlibat ya. Kemudian kembali atau tidaknya elektron, ini yang merupakan definisi dari fosforilasi siklik dan non-siklik itu sendiri. Mana yang elektronnya kembali ke fotosistem awalnya. Dan hasilnya tentu saja, fosforilasi siklik itu apa saja hasilnya, non-siklik itu apa saja hasilnya. Oke anak-anak, itu untuk reaksi terang, dan berikutnya di video berikutnya akan ada pembahasan tentang reaksi gelap dari fotosintesis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.